Jadi sekarang masuk ke pembelian bahan mentah. Nah, pembelian bahan mentah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jumlah pembelian yang ekonomis atau EOQ. Yang kedua adalah jumlah pembelian yang paling ekonomi. Dan yang ketiga adalah waktu pembelian bahan mentah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari persediaan. Nah, persediaan itu persediaan itu adalah sumber daya yang menganggur namun memiliki nilai ekonomis. Maka diperlukan dana untuk merawat atau memelihara persediaan tersebut, sehingga pada dasarnya, dalam pengelolaan besarnya persediaan banyak manfaat dan mengurangi biaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian pengendalian dan pengelolaan bahan mentah itu untuk menentukan berapa banyak pemesanan dan kapan sebaiknya pemesanan dilakukan, sehingga menghindari kurangnya persediaan namun berdampak pada tingginya biaya penyimpanan. Nah, kita sekarang masuk ke yang pertama, modal jumlah pembelian yang ekonomis. Di sini mempunyai asumsi. Yang pertama, permintaan dan waktu penempatan serta menerima pesanan diketahui dan konstan. Yang kedua, persediaan dari suatu pesanan yang datang sebagai satu kesatuan daripada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, ada potongan jumlah tak dimungkinkan. Yang keempat, satu-satunya biaya variabel kayak biaya penyimpanan, merawat, menahan. Nah, yang kelima ini adalah bila pesanan ditempatkan pada waktu yang tepat, maka kejadian kekurangan persediaan dapat dihindari. Lalu yang kedua, jumlah pembelian paling ekonomi atau EOQ. Itu maksudnya adalah jumlah bahan mentah yang setiap kali dilakukan menimbulkan biaya yang paling rendah, tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya pemesanan, yaitu biaya yang untuk memesan bahan mentah. Kemudian yang kedua adalah biaya penyimpanan. Di sini untuk biaya menyimpan atau merawat, melihara bahan mentah itu tadi. Nah, untuk contoh biaya pemesanan, yang pertama itu ada biaya persiapan pemesanan, kemudian biaya pengiriman pesanan, kemudian biaya administrasi dan sebagainya. Sedangkan untuk yang biaya penyimpanan, itu ada biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan. Nah, dari model dan jumlah pembelian yang paling ekonomi tadi dapat dirumuskan rumus sebagai berikut. EOQ sama dengan kuadrat 2 dikali R kali S bagi C per U. Atau EOQ sama dengan kuadrat 2 kali R kali S per P kali I. Nah, R-nya itu artinya jumlah permintaan. Sedangkan yang S itu biaya pemesanan, yang P-nya itu harga persatuan biaya bahan mentahnya itu sendiri, dan C per U-nya itu biaya penyimpanan satuan bahan mentah. Kalau yang I itu biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persen dari persediaan rata-rata. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya langsung. Contohnya itu, suatu perusahaan menjual barang A dan ingin meminimumkan biaya bahan mentah. Permintaan tahunan barang tersebut 10.000 satuan, biaya pesan Rp200 setiap kali pesan, dan harga setiap satuan Rp50. Biaya simpannya Rp4 tiap unit barang setiap tahun atau sebesar 8% dari persediaan rata-rata. Banyaknya hari dalam setahun untuk melakukan analisis adalah 250. Untuk mengilustrasikan aplikasi model EOQ, maka diketahui R-nya tadi 10.000 unit, kemudian S-nya Rp200, dan C per U-nya Rp4. Oke. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Penyelesaiannya, ya pertama kita
Tulis dulu rumusnya. EOQ sama dengan 2 kali R kali S per C per U. Atau EOQ 2 kali R kali S per P kali I. Nah, untuk yang C per U, dia dimasukin dulu 2 dikali R-nya tadi 10.000 unit, kemudian S-nya Rp200 per pesanan, dan C per U-nya Rp4. Maka ditemukan hasilnya akar dari 1 juta, yaitu 1000 unit. Sedangkan yang P kali I-nya tadi 3. Itu 50, P-nya Rp50 dan I-nya adalah 8%. Ketemunya juga sama, akar dari 1 juta sama dengan 1000 unit. Maka EOQ besarnya satuan ekonomis setiap kali pesanan itu 1000 unit, kemudian frekuensi atau banyaknya pesanan tiap tahun 10.000 per 1000, yaitu 10 kali. Biaya pesanan satu periode atau sama dengan periode satu frekuensi satu periode kali biaya pemesanan atau kali pesanan 10 kali Rp200, hasilnya Rp2.000. Kemudian biaya penyimpanan satu periode yaitu rata-rata jumlah dikali biaya penyimpanan yang disimpan per unit per periode sama dengan 1000 dikali Rp4 sama dengan Rp4.000. Kemudian yang ketiga, waktu pembelian bahan mentah. Nah, di sini biaya yang dibagi menjadi 3, yaitu biaya kekurangan bahan mentah, biaya penyimpanan tambahan, dan waktu tunggu. Nah, untuk yang biaya kekurangan bahan mentah ini, maksudnya sebelum itu, jadi selain tadi ada model dan jumlah bahan mentah, juga dibutuhkan kapan atau saat yang tepat untuk memesan bahan mentah guna dibutuhkan di masa yang akan datang dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu biaya kekurangan bahan mentah. Nah, di sini maksudnya biaya kekurangan bahan mentah, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara terpaksa karena bahan yang dipesan datangnya lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Masuk poin ketiga, yaitu waktu pembelian bahan mentah. Nah, maksudnya di sini itu untuk menjaga kelancaran proses produksi, maka perusahaan tidak cukup untuk menentukan jumlah bahan mentah yang dibeli, tapi juga dibutuhkan kapan atau saat yang tepat untuk memesan bahan mentah guna dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya kekurangan bahan mentah. Yang kedua adalah biaya penyimpanan tambahan. Yang ketiga adalah waktu tunggu. Nah, untuk yang biaya kekurangan bahan mentah, artinya sendiri yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara terpaksa karena bahan yang dipesan datangnya lebih lambat daripada waktu yang telah ditentukan. Contohnya sendiri, jika suatu perusahaan ingin membeli persediaan secara tiba-tiba, nah harga standarnya itu Rp50, sedangkan kalau belinya dia mendadak jadi Rp53, maka di situ ada selisih Rp3. Nah, itu dimaksudkan sebagai biaya kekurangan bahan mentah. Kemudian yang kedua adalah biaya penyimpanan tambahan. Biaya yang maksudnya ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena bahan yang dipesan datangnya lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Maka perlu adanya biaya penyimpanan yang ekstra, kayak merawat persediaannya lah. Kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu waktu tunggunya. Waktu sejak memesan bahan mentah sehingga pesanan yang datang masuk ke perusahaan. Gitu. Terus sekarang kita masuk ke contohnya. Jadi, berdasarkan pada pengamatan data historis, dapat ditentukan probabilitasnya segini. Waktu tunggu 2 rit, 5 kali, 11%, dan seterusnya.
Ini kan. Kemudian bila diketahui R-nya 10.000 unit, biaya pesanan 200 kali per pesanan, biaya penyimpanan 4 rupiah unit per periode, harga belinya biasanya 50 rupiah unit, dan bila membeli secara mendadak harganya harus dibayarkan 53 per unit dan 1 tahunnya 250 hari. Nah, di sini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, biaya penyimpanan tambahan. Nah, di sini kita buat lead time-nya tadi ini yang diketahui di soal, kemudian extra carrying cost-nya. Nah, untuk mencari extra carrying cost-nya, kita masukin dulu tadi 1000 unitnya. 1000 unitnya itu tadi yang EOQ-nya yang kita udah cari sebelumnya ini. Kemudian dikali 4 rupiahnya, yaitu C per U-nya, kemudian harinya tadi 250, ketemu 16 rupiah. Dan ini 2 harinya dia tulis 0. Kemudian yang hari ketiga dia 1 hari karena dia lebih cepat. Dia 2 hari, 1 hari lebih cepat. Jadi probabilitasnya pakai yang 11,11%. Dikali yang tadi hasilnya extra carrying cost-nya 16 rupiah, hasilnya segini 1,7 sekian rupiah. Kemudian yang keempat, emasnya 4 hari, dia ditulis 2 hari karena 2 hari lebih cepat. Maka yang probabilitasnya tadi 11,11% dikali extra carrying cost-nya, ketemu 3,5 sekian lah. Terus terus masih dilanjut 1 kali 22,22% kali 16 dan hasilnya 3 sekian. Itu maksudnya 1 hari lebih cepat. Kan ini yang ini tuh 2 hari lebih cepat, kalau yang ini 1 hari lebih cepat. Gitu terusnya ini dijumlah. Yang ini pun juga, yang ini dia 3 hari lebih cepat, yang ini 2 hari lebih cepat, dan ini sehari lebih cepat. Begitu pun seterusnya, lalu dijumlah, dan ketemulah hasilnya. Selanjutnya, yang kedua, dengan biaya kekurangan bahan mentah. Di sini, kebutuhan bahan mentah per harinya itu 10.000 unit per 250 hari, hasilnya 40 unit per hari, dan stock out cost per unitnya 53 dikurang 50 sama dengan 3 unit. Kayak yang tadi, yang 53 kan dia biaya mendadaknya. Kalau yang 50 dia yang standarnya, yang umum. Terus stock out cost per harinya 3 per unit, dikali 40 unit per hari, hasilnya 20 unit. Salah, maksudnya 120 unit. Maaf ya, itu tipu. Yang di buku juga harusnya 120 unit. Nah, di sini kayak yang tadi. Kalau ini dibalik, kalau biaya yang kekurangan bahan mentah, dia 6 hari dulu lead time-nya. Karena dia 0. 6 hari itu waktu yang paling lama dan tidak mungkin lebih lambat lagi. Kemudian kalau yang lead 5 hari, dia di sini lebih lambat 1 hari dengan probabilitasnya 11,11%. Dikalinya 120, ya ini harusnya 120 ya, maaf teman, ditipu. Pak belum diganti. Kemudian yang keempat, kayak yang tadi ini 2 kalinya itu berarti 2 hari lebih lambat. Kalau yang kekurangan bahan mentah dia lebih lambat, sedangkan yang tadi penyimpanan tambahan itu lebih cepat. Ya, kayak yang tadi sih ngitungnya 2 kali 11,11% kali 120 rupiah, hasilnya segini.
26, sekian, 26.664 ya, sekian, terus dijumlahin ya, begitupun seterusnya. Sudah. Terus kita bandingkan antara yang perhitungan ECC dan SOG tadi. Kan tadi udah ketemu nih yang bagian bawah 6 harinya itu yang ECC-nya 319,97, kemudian yang SOC kan 0. Udahlah, ditulisnya kayak gitu, semuanya masukin tabel, tinggalan. Nah, di sini lead time-nya 5 hari akan mendatangkan biaya total yang minimum sebesar 31,08. Seperti yang di sini. Contoh persediaan ditetapkan untuk kebutuhan selama 10 hari. Misal, ditetapkan jadi 10 hari persediaan besinya 10 hari dikali 40 unit per harinya 400 unit. Kemudian kebutuhan selama lead time-nya 5 hari kali 40 unit per hari sama dengan 200 unit, dan di total saat pemesanan kembalinya jadi 600 unit. Gitu. Insyaallah.